Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bertemu lagi dengan saya Nurul Akidah dengan NIM 20.01.04.0014, mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Palopo semester 4. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Antropologi Dakwah, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Ria Melinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang media dakwah kreatif untuk menangkan perhatian masyarakat. Media menurut KBBI merupakan alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Di Indonesia, terdapat beragam jenis media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, seperti televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, internet, website, dan sebagainya. Sedangkan dakwah secara bahasa yaitu berasal dari kata kerja da'a yad'u, yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Lalu, mengapa kita harus dakwah di sosial media? Dakwah di sosial media itu, dakwah kita menjadi mudah karena dakwah yang disampaikan bisa langsung dibaca dan diketahui oleh jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Dan juga para pendakwah tak harus pergi ke tempat yang jauh untuk berdakwah. Nah, media dakwah kreatif di Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Itulah dasar bagi para komunikator untuk mengembangkan dakwah melalui media yang disajikan dengan kemasan menarik agar memudahkan penyampaiannya ke masyarakat. Di era sekarang di mana teknologi bergerak sangat cepat telah mempengaruhi generasi muda yang semakin lincah dalam menggunakan sosial media sebagai media komunikasi. Tapi masih belum banyak yang memahami bagaimana berdakwah, terutama bagi mereka yang menggunakan media sosial sebagai media dakwah. Kreativitas media dakwah masih belum memadai. Lalu, apa alasan mengapa media dakwah kreatif penting di Indonesia? Nah, sebagai mahasiswa KPI atau calon komunikator harus memahami dulu esensi media yang ingin mereka pergunakan. Tentu saja, ada banyak media dengan esensinya masing-masing. Ada media sebagai channel pemberi pesan, media sebagai tren kultur tentang bagaimana manusia mengembangkan kreativitas, dan yang paling utama harus ditanam dalam benak teman-teman semua adalah media merupakan penentu keberhasilan komunikasi. Yang menentukan sebuah media berhasil diterima oleh masyarakat adalah kreativitas yang diolah oleh kreator, sehingga hal itu menarik dan dapat diterima dengan mudah. Dahulu, orang-orang ketika akan berdakwah hanya terpatok pada media konvensional saja, seperti mimbar masjid, lalu berkembang ke televisi hingga melalui media radio. Namun kini, variasinya sudah banyak sekali. Media sosial yang dianggap paling mudah dijangkau menjadi salah satu alat yang digunakan oleh pendakwah di era modern. Ketika berbicara media sosial, kini muncul banyak influencer yang datang dari kalangan artis atau selebritas, atau bahkan anak-anak muda sekalipun dengan ide kreatifnya memberikan sajian menarik yang khusus membicarakan perihal agama, baik itu melalui vlog, podcast, dan juga talk show yang biasa kita lihat di YouTube. Pendakwah bisa disebut juga sebagai influencer, yang tugasnya mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan sesuai perintah Allah. Harus kreatif dan menarik, tujuannya mengajak orang tapi tidak memaksa.
hanya sekedar menyampaikan kebaikan, tidak untuk membuat orang berubah seketika pada keyakinannya, tapi memberikan pengetahuan tentang indahnya Islam. Maka dari itu, para dai harus memiliki kemampuan membuat konten kreatif. Para dai dapat bekerja sama dengan para praktisi media. Para dai dapat bekerja sama dengan public figure dari kalangan selebritas. Para dai bekerja sama dengan influencer juga. Ustazah Okky Setiana Dewi yang notabene-nya berprofesi sebagai selebriti dan aktris yang sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia dan merupakan salah satu tokoh perempuan yang getol berdakwah di depan kamera dalam kurun beberapa tahun terakhir, menceritakan pengalamannya selama berdakwah di depan layar kaca. Ia mengatakan selama ini saat bekerja sama dengan Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, dan beberapa ustadz lainnya, mereka menugaskan konten kreator untuk menyampaikan dakwanya. Ustazah Okky juga menceritakan bagaimana salah satu program dakwah di Trans TV seperti Islam Itu Indah dapat bertahan sampai 10 tahun terakhir. Itu karena kreativitas yang dilakukan oleh tim mereka. Penyampaian dakwah di sana tidak hanya melalui monolog pendakwa dengan membahas satu tema sampai selesai. Ada dialog tanya jawab dengan inovasi menjawab pertanyaan melalui media sosial. Tim kreatif sengaja melibatkan ustadz-ustadz untuk berinteraksi langsung dengan jamaah melalui media sosial. Pendekatan yang berdampak baik bagi kelangsungan acara tersebut. Jadi penonton dari cara itu tidak hanya berfokus pada media televisi saja, namun dipecah di media sosial atau email juga. Namun inovasi itu tidak berhenti di situ saja. Ada kemudian membuat segmen sirah yang bertujuan mengambil perhatian dan simpati penonton lewat cerita yang menyentuh. Maka dari itu, fleksibilitas dakwah harus terus dilakukan dengan seiringnya perkembangan zaman. Masyarakat tidak lagi dapat menangkap pesan dakwah hanya dari pendekatan konvensional saja, namun beralih dengan melalui media pengajian eksklusif dan sosial media. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurangnya mohon untuk ditambahkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.